Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, Al-Faqir Idrus bin Ali Al-Habsyi pada sore hari ini kedatangan tamu mulia kita yang sudah tidak asing lagi, Singa Aswaja, Kiai Haji Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustadz Kiai Haji Lutfi Basori, yang bertamu di rumah Al-Faqir di Tangerang Kota ini. Alhamdulillah, Kiai, Masya Allah, jazakallah khair, sarraftumuna wa nawartumuna li hudurikum, Kiai, Masya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Kiai dari Lampung ya, safari dakwah ya? Iya, saya dari Malang ke Lampung, singgah di Jakarta. Singgah di Jakarta. Di Tangerang. Tangerang Kota, Masya Allah, di Tangerang Kota. Alhamdulillah, beliau bersilaturahmi kepada kami di majelis kami ini yang sederhana. Alhamdulillah, suatu keberkahan buat kami, Masya Allah. Kiai, gimana aktivitas dakwah dan apa kira-kira yang sedang Kiai ini soroti, isu-isu yang terakhir ini yang menjadi bahan sorotan dari Kiai Lutfi ini tentang problematika umat, khususnya keaswajaan, bagaimana Kiai? Bicara keaswajaan ya. Nah, tapi sebelumnya saya mohon maaf ini. nah. Saya ini warga NU. Oh iya, Masya Allah. Saya juga menjabat di kepengurusan NU itu 2 periode. Jadi cukupan ya. Nah, hampir 10 tahun. 10 tahun. Bahkan orang-orang tua antum NU Tulen ya. NU Tulen, ayah saya termasuk pendiri Jamiatul Qurra wal Hufad yang diadopsi oleh NU menjadi Banom. Badan otonom. Badan otonom. Nah. Jamiatul Qurra wal Hufad. Yang pada akhirnya menjadi MTQ nasional, cikal bakalnya. Cikal bakal. Itu yang merintis ayah saya. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Ya kalau kita bicara NU itu zaman sekarang ini, saya merasa prihatin karena banyak tokoh-tokoh NU yang namanya dikenal oleh masyarakat itu kurang menyentuh faktor ya ilmu fikih di masyarakat. Begitu. Baik dalam interaksi betul. Dengan masyarakat, dalam ceramah-ceramah, pengajaran gitu ya. Itu lebih banyak kepada keorganisasian, bukan berarti organisasi tidak baik, bukan. Apalagi sekarang arahnya itu ke politik, gitu. Bisnis. Itu. Sedangkan setahu saya ini NU dibangun itu ya membawa syariat. Ya, mungkin lebih mudah bagi kita warga NU itu ya Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan kiai-kiai yang seirama dengan beliau mengajarkan fikih. Ya. Kalau fikih itu masih dipelajari di pondok-pondok pesantren, tapi di orang-orang di masyarakat yang lebih banyak jumlahnya ini kurang tersentuh. Begitu, Beb. Padahal fikih itu salah satu pondasi hukum ya. Kita itu penting. Bagaimana yang antum lihat Kiai menerapkan hukum-hukum fikih ini di kehidupan kita ini? Padahal terus terang aja kita punya negeri ini ya, kita tahu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, yang dimana Pancasila tersebut yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Tentunya kalau ketuhanan yang Maha Esa ini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang antum lihat nih edukasi masyarakat ini tentang pemahaman syariat nih bagaimana? Sebab gini Kiai, zaman sekarang ini orang ngomong syariat terkadang-kadang ingin dibenturkan dengan Pancasila, dengan Undang-Undang Dasar. Nah, itu gimana Kiai? Ya, yang membenturkan ini tidak ngerti sejarah. Bahkan yang sulit kadang-kadang kiai-kiai sendiri itu tidak membentengi dirinya untuk membackup kepentingan fikih bermasyarakat. Begitu, Beb. Padahal kitab-kitab yang kita kaji di pondok pesantren, mulai sebut yang paling ringan ya, agak besar dikit Fathul Qorib misalnya, kan gitu ya. Lebih tinggi lagi misalnya Fathul Mu'in, ya. Yang di situ ini lengkap kan ajaran Islam, syariat, fikih, kan lengkap, betul. Mulai bab toharo, betul. Bab sholat, kan gitu ya, sampai bab jinayat. Kan gitu ya, betul. Kita ini sebenarnya ya apa ya, mengharap kepada kiai-kiai NU kalau
berkiblat kepada zaman dahulu kala gitu ya. Itu ajaran-ajaran syariat diajarkan di kampung-kampung. Kalau sekarang di kelas-kelas dan tidak meluas. Tidak meluas. Sehingga masyarakat itu tidak tahu hukumnya apa kalau misalnya bab jinayat ya atau betul. pidana itu. Betul. Kita tahu adanya. Hampir semua umat Islam, baik NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad dan segala macam itu ya, yang berkiblat kepada ajaran Al-Quran dan hadis, walaupun tidak lewat kitab fikih. Kalau ditanya orang mencuri itu hukumannya diapakan? Nah, saya yakin se-Indonesia itu mengatakan dipotong tangan. Ya, itulah ajarannya. Dan ini yang diterapkan dalam pendidikan ulama-ulama, kiai-kiai kita di masa lampau. Gitu ya, subhanallah. Tapi akhir-akhir ini sudah berkurang. Nah. Jadi itu yang bikin kita ini sedih. Kita kepingin ajaran fikih yang ada kitab Fathul Mu'in itu gimana masyarakat ini tahu. Betul. Kalau masyarakat ini tahu dan mendalami, kita harapkan nanti yang paham ini jadi RT. Gitu. Sama, betul. Nah, setelah jadi RT yang paham ini naiklah jadi RW. Dan di RW ini diterapkan, jangan sampai mencuri nanti dipotong tangan. Tahu mereka dulu. Tahu. Minimal tahu dulu. Betul. Kemudian RW-nya naik pangkat menjadi lurah. Setelah jadi lurah jadi camat. Nah. Setelah camat jadi bupati. Setelah jadi bupati jadi gubernur. Setelah jadi gubernur jadi presiden. Dan presidennya tahu kalau ada orang mencuri menurut hukum fikih Fathul Mu'in. Karena saya orang NU, kitab Fathul Mu'in adalah kitab panduan orang NU. Utama itu. Iya, luar biasa kan gitu ya. Kita pelajari mulai kecil gitu ya. Betul. Maka kita harapkan presidennya itu menerapkan kitab Fathul Mu'in dalam koridor kenegaraan. Itu harapan. Benar. Kenapa kan gitu ya mestinya? Ya? Kenapa ya? Kita masih ingat ya di dalam kitab Zubat itu. Ya, ada syair yang bunyinya gitu ya. Wa alimun bi'ilmihi lam ya'malan, dan orang yang paham, alim paham. Ya, sekarang yang ulama gitu ya. Betul. Bi'ilmihi, dengan ilmunya itu lam ya'malan, kok tidak mau mengamalkannya. Mu'adzabun, dia bakal disiksa gitu ya, diazab disiksa. Min qabli ubbatil watan, sebelum penyembah berhala disiksa, justru yang orang paham tapi tidak mengamalkan. Alangkah ngerinya ini. Wah, ngeri sekali kalau kita melihat ini. Kita baca kitab Fathul Mu'in. Ya karena saya orang NU, kadang-kadang juga memperhatikan bahasul masail NU yang ada di muktamar, di pondok-pondok pesantren. Rujukannya apa? Ya kitab-kitab ini. Di antaranya kitab Fathul Mu'in. Nah ini saya praktiskan gitu. Pertanyaan kapan kita mengamalkannya? Agar kita tidak disiksa sebelum penyembah berhala. Maksudnya di akhirat kan gitu kan. Gitulah kurang lebih. Terus gitu Kiai, kadang-kadang kita miris ya, seakan-akan nih zaman sekarang ini, apalagi sama kelompok-kelompok liberal, orang bicara syariat udah angker aja bawaannya, udah serem aja, dibilang ini seakan-akan bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Padahal kita sama-sama tahu bagaimana founding father kita ketika memasukkan piagam Jakarta dengan ketuhanan, menjalankan kewajiban syariat bagi pemeluk-pemeluknya, tujuh kata itu, walaupun itu akhirnya dihapus, walaupun dalam sejarah kita tahu dihapus secara sepihak, tapi dengan kelogohan hati para founding father kita, walaupun itu 7 kata dihapus, tapi kan muncul sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa. Dan satu lagi, banyak orang yang lupa Kiai, dan juga minta menjabarkan sama antum yang Al-Fagir catat di sini, bahwasanya ya memang betul piagam Jakarta ini memang dihapus, tapi ingat ini berlaku juga karena dekret Presiden Bung Karno 5 Juli tahun 59 di situ menyebutkan secara eksplisit bahwa piagam Jakarta menjiwai Undang-Undang Dasar 45 adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi kita. Nah, yang Al-Fagir tanyakan nih, supaya mencerdaskan umat, di mana nih indahnya syariat Islam kalau betul-betul kita jalankan dengan benar Kiai, dan contohnya Kiai?
Baik, begini, Beb. Nah, Kita bicara syariat Islam dalam Piagam Jakarta itu aslinya mengadopsi dari Mitsaqul Madinah, Piagam Madinah, betul. yang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jadikan patokan ya berdirinya negara Islam pertama kali di dunia, kan gitu ya. Yang klausul-klausulnya juga mengatur tentang masalah orang berzina misalnya tanpa ada kalimat Islam non-Islam gitu ya. Kalau berada di kota Madinah maka harus dirajam. Orang mencuri harus dipotong tangan. Sebenarnya begini, potong tangan gitu ya. Potong tangan itu bukan merugikan seseorang. Kalau ada orang mencuri dipotong tangan, itu aslinya adalah hifdzul mal, menjaga hartanya umat Islam. Betul. Sehingga maling ini tidak mengambil, tidak merampok, tidak mencuri hartanya umat Islam karena tangannya sudah dipotong. Hifdzul mal aslinya. Betul. Kan gitu. Cuma tidak difahami oleh ya tokoh-tokoh kita, termasuk juga yang menjabat ya. Padahal saya lihat ya, hampir semua pejabat di Indonesia ini mulai dari awal merdeka sampai sekarang itu KTP-nya Islam. Dan tidak pernah presiden kita berKTP yang tidak Islam. Betul. Tak pernah. Betul. Itu suatu yang perlu kita syukuri sebenarnya. Syukuri. Cuman ya baru Islamnya Islam KTP masalahnya. Islam KTP lah. Rasanya di situ, Be. Nah. Kadang-kadang saya juga ya terbersih ya, khawatir juga ya. Iya. Jangan-jangan yang masuk surga besok KTP-nya dulu KTP kan. aja. Nah ini ya. Perlu sebenarnya itu ditingkatkan. Dan saya katakan bahwasanya negara Indonesia itu menerapkan syariat Islam walaupun cuma sepojok. Contoh, sudah loh mengamalkan yang namanya awal Ramadan pasti pemerintahan ikut ru'yatul hilal. Betul. Demikian juga akhir Ramadan. Tapi kalau kita perinci, kenapa ya kan gitu? Rupanya ada sesuatu di balik itu, Beb. Kalau sudah diketahui awal Ramadan dan akhir Ramadan itu ada namanya libur bersama dengan panjang. Jadi ada sesuatu di balik ru'yatul hilal yang pemerintah ikut pemerintahan ini, Beb. Itu satu. Berarti pemerintahan yang ikut melaksanakan syariat Islam bab apa? Awal Ramadan dan liburan nasional kan gitu. Satu. Yang kedua, penentuan haji. Haji nih ya. Itu diatur pemerintah, mulai pemberangkatannya, ONH-nya dan segala macam. Pemerintah ikut campur lah, memfasilitasi ya. Iya, itu kan namanya syariat Islam yang diatur oleh pemerintah. Iya, betul. Walaupun ya ada yang dikorupsi itu ada, gitu ya. Iya, ada. Tapi kita jujur saja, itu adalah pekerjaan pemerintah mengatur syariat Islam bab haji. Kenapa kok semangat? Mungkin kan ada uangnya. Gitu. Ada uangnya. Zakat juga kan ada uang. Iya, kan gitu ya. Tapi kenapa kok tidak ditingkatkan dengan masalah jinayat? Ya. Betul. Potong tangan, rajam, kan gitu dan lain sebagainya ya, cambuk. Yang itu diterapkan di Aceh sebagian diterapkan. Dan masyarakat ya lumayan cukup bagus, kan gitu kan. Hanya secara nasional kan belum. Jadi kita berharap kepada bapak-bapak kita yang ber-KTP Islam yang ada di pemerintahan baik itu legislatif, yudikatif dan eksekutif yang beragama Islam, ayo merujuk kepada kiai-kiai, ulama-ulama habaib yang mengajarkan kitab Fathul Mu'in. Dan hendaklah diterapkan secara bersama-sama. Toh ini kewajiban umat Islam. Bukan orang per orang kewajibannya. Kan gitu, betul. Nah, menurut saya ini ya, analisa saya. Kalau setiap orang Islam kemudian berpikir seperti itu, maka semua anggota DPR kalau rapat itu baca dan rujukannya itu kitab Fathul Mu'in. Alangkah indahnya ini. Betul. Saya dengar waktu saya masih kelas-kelas SMP itu ya, dulu ya, setingkat itu ada salah satu guru saya itu menceritakan begini, menerangkan syariat Islam itu memang sulit diterapkan. Misalnya potong tangan, ini contoh paling mudah paling semua orang tahu gitu ya. Betul. Tapi yang memotong tangan itu bukan perorangan, bahkan bukan ormas. Yang memotong tangan adalah kodi yang diangkat oleh pemerintah. Kan begitu kan? Dan ada batasan-batasan. Ada batasan-batasan. Betul. Kan begitu ya? Betul. Artinya
artinya kita bisa menerapkan syariat Islam kalau ada pemerintahan yang mengerti, memahami aturan syariat Islam. Betul, betul. Dan setiap orang Islam berkewajiban untuk memahami ini, Beb. Betul. Termasuk para pejabat. Kalau potong tangan, saya yakin koruptor mikir 1.000.000 kali lipat. Betul, karena itu Ibnul Mal. Ibnul Mal. Nah, lucunya Kiai, ini karena negara komunis kayak apa Korea Utara, korupsi kalau nggak salah dihukum mati ya, dihukum mati. Bahkan Singapura sendiri walaupun nggak dihukum mati itu orang koruptor dimiskinkan. Betul, dan kena betul. namanya dikucilkan di masyarakat. Loh, kita Indonesia negara berketuhanan yang Maha Esa. Yeah. Ini bagaimana kayak ya pejabat-pejabat kita katanya pengen mengejar sampai ke Antartika. Iya, Padahal iya, antar betul. kita aja juga banyak tuh. Nah, padahal nih gimana Kiai ya? Korupsi merajalela, di satu sisi pajak rakyat kadang-kadang dibebankan. Nah, ini kan akibat gara-gara orang ini nggak memahami hukum Islam. Anda Iya, yakin apa yang Kiai katakan? Ya nggak ada tuh yang namanya, bahkan orang sepi pengen jadi ngelamar DPR Kiai, jadi Gitu ya? iya karena ada beban. Nah, luar biasa ini pemaparan dari Kiai Lutfi Basori bagaimana indahnya syariat Islam. Jadi perlu ada edukasi Kiai. Ya, dan itu wajib atas setiap Kiai NU menurut saya, ditambah dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah, gitu ya, dan semua ormas yang ada di Indonesia. Kenapa sih kok begitu? Karena umat Islam itu apapun yang dikatakan masih percaya dengan ormas. Betul. Sedangkan di ormas itu kalau di NU ya para kiai, kalau di Muhammadiyah para cendikiawan, kalau di NU kita mengenal yang namanya kitab Fathul Mu'in, kalau di Muhammadiyah ada Lajnah Tarjih, yang kalau kita tanya kepada lembaga ini juga menjawab yang sama, Beb. Kan gitu kan? Betul, bahkan di Indonesia ada namanya Majelis Ulama Indonesia, ada IJMI, ada dan lain sebagainya, yang semua ini semestinya wajib bersama-sama mengembalikan jati diri rakyat Indonesia dan negara Indonesia. Itu adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa, dijiwai oleh Piagam Jakarta. Begitu, betul. Nah, alhamdulillah Kiai, yang tadi antum paparkan ini masalah indahnya syariat Islam lah. Saya katakan indah karena di banyak orang bawaannya takut aja mendengar syariat. Nah, yang jadi pertanyaan begini Kiai. Indonesia kita lihat dengan segala mungkin yang tadi antum bilang belum 100% syariat Islam ini, paling enggak alhamdulillah sudah adalah namanya hukum syariat yang tadi tentang masalah zakat, haji, bahkan masalah pernikahan. Ada pengadilan agama ya, pernikahan, bab waris, bab apalagi wakaf dan sebagainya. Nah, yang Al-Fagir tanyakan Kiai ini, apa sih yang menjadi kendala ini syariat Islam ini kadang-kadang ini dijadikan momok seakan-akan ini menakutkan, padahal Indonesia negara berketuhanan yang Maha Esa dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Nah, artinya kan untuk beribadat menurut agamanya masing-masing. Nah, nasihat antum Kiai buat para pejabat kita nih, karena kita nggak pungkiri yang membuat hukum itu mereka, DPR, Presiden, MPR. Nah, bagaimana ini Kiai nasihat-nasihat antum ini bahwasanya yuk kita kembali ke Islam sebagaimana negara ini mayoritas umat Islam, dan sebelum adanya Indonesia pun sebetulnya syariat Islam sudah ada. Bahkan di zaman Belanda pun dibuat adanya namanya roda agama, pengadilan agama. Bahkan sebelum Belanda pun kerajaan-kerajaan Islam, Demak ya, yang sebelumnya Samudra Pasai, bahkan pejuang-pejuang kita yang Pangeran Ponorogo pun bacanya Fathul Mu'in kalau nggak salah tuh, ya kan, Tufa. Nah, ini bagaimana kita nggak malu sama pendahulu kita ini, begitu ya? Gimana Kiai? Ya makanya gini ya, karena semakin lama negara ini semakin tua, umatnya juga semakin dekat dengan kiamat gitu ya. Ini muncul pemikiran-pemikiran yang kontra syariat. Seperti pemikiran-pemikiran liberal. Yang mana liberal itu adalah kelompok yang ingin bebas, namanya liberal. Dan kelompok liberal ini mengadopsi pemikiran-pemikiran orang-orang orientalis. Seluk Hugro-nya kita masih ingat, yaitu orang barat yang
mempelajari keislaman bukan untuk diamalkan, Betul. tapi berusaha untuk Mencari kelemahan ya. mencari kelemahan Nah. dan mengecilkan Islam Betul, di tengah masyarakat dunia kan gitu. Betul, betul. Ini juga sudah banyak sekarang Nah. sunuk hugronya yang muda-muda gitu ya. Nah. Tunas-tunas junior ini semakin banyak Nah. pemikiran seperti itu ya. Luar biasa. Luar biasa, Yang jadi betul, masalah yang paham agama takut bicara tentang syariat. Syariat. Macam-macam takut. Betul. Padahal syariat itu tidak harus potong tangan, tidak. Betul. Kita sholat duha itu juga aturan syariat. Kita zikir berjamaah aturan syariat. Betul. Sholawat aturan syariat. Benar. Andai kata sebutlah majelis taklim ya di Indonesia ini dimotori oleh kepala negara, disatukan dari Sabang sampai Merauke Merauke, ya. Itu diajak zikir bersama. Alangkah indahnya kalau presiden yang memimpinnya. Betul. Ini kan syariat Islam. Betul. Ya, ketertiban. Kita tahu ada hadis at-tahuru syatrul iman. Nah. Kebersihan itu sebagian daripada iman yang pada akhirnya menjadi kata mutiara an-nadhafatu minal iman. Kan gitu kan? Wah, kebersihan itu separuh daripada iman atau bagian daripada iman. Kalau misalnya dari Sabang sampai Merauke menerapkan ini kaidah, nggak ada sampah yang di mana-mana berserakan, tidak ada banjir, tidak ada. Betul. Itu hal kecil Islam. aja, hal kecil, betul. Tapi kalau itu di manage oleh negara, menjadi sesuatu yang besar. Betul. Misalnya apa ya? Pemeliharaan alam. Nah, Pemeliharaan alam ini ya. Betul. Itu kan wajib. Betul. Kita ini mencongkel gitu, mencongkel pohon yang kita tidak butuh dengan pohon itu, kita robohkan, kan dosa. betul. Kan gitu. Andai kata negara itu mengatur jangan sampai ada orang atau rakyat atau umat yang merobohkan apa ini? Mengeksploitasi seenaknya. Pohon gitu ya. Andai kata merobohkan pohon maka akan diketok palu atau dicambuk. Iya. Kira-kira akan aman dunia ini. Betul. Ya, Indonesia tidak bakalan banjir, nggak ada penggundulan, Nggak ada penggundulan hutan. Nggak ada. Betul. Itu bisa diatur oleh negara. Betul. Begitu Beb sebenarnya. Betul. Iya. Artinya dari hal yang kecil pun sendiri ini syarat Islam luar biasa kayak Iya, kayak betul. kemarin saudara-saudara kita di Sumatera kebanjiran ya. Selain memang qadar Allah kita beriman dan mudah-mudahan saudara-saudara kita diberikan yaitu kemudahan pasca musibah ini. Betul, Tapi kita lihat kan segala sesuatu itu juga ada asbab musababnya. Betul. Bagaimana kau banjir tiba-tiba apa ya kayu-kayu gerondongan terus baru ketahuan tuh hutan-hutan ditebang masa kayu ada nomor tulisannya. Nah, ini kan dari hal yang kecil pun syarat Islam pun mengatur seperti itu, Kiai. Betul. Ya kan artinya bagaimana negara ini harus hadir untuk menjaga kekayaan alamnya. Iya. Nah, yang saya miris Kiai, Undang-Undang Dasar 45 kita ini bunyinya cakep tapi nggak dijalanin. Nah, itu. Pasal 33 itu mengatakan kekayaan alam ini dikuasai sama negara dan untuk kemanfaatan masyarakat. Nah, ini sekarang lebih manfaat oligarki. Gitu, Oligarki lebih bermanfaat daripada rakyatnya. Gimana Kiai ini? Kalau zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, itu ada Baitul Mal. Baitul Mal, ya. Baitul Mal untuk kemaslahatan umat. Kemaslahatan umat. Jadi orang kaya-kaya itu bayar zakat, gitu ya. Nah. Tapi kalau orang non Muslim yang minta dilindungi, gitu ya, oleh negara Islam Madinah saat itu, bayar jizyah atau pajak. Jadi kalau umat Islam nggak ada namanya bayar pajak, nggak ada, ya, betul. tapi bayar zakat. Adapun zakat diambil dari orang-orang kaya, lewat Baitul Mal. Baitul Mal itu dikuasai oleh pemerintah zaman tersebut. Nah, setelah itu dibagilah harta yang ada di Baitul Mal oleh pemerintah dibagi pada rakyat yang membutuhkan. Ini kan bisa dilakukan di Indonesia sebenarnya. Betul. Nah, cuman kan belum. Kita berharaplah mudah-mudahan di Indonesia dengan siapapun penguasanya, siapapun presidennya, siapapun menterinya, siapapun gubernurnya, siapapun bupatinya, siapapun wali kotanya, siapapun camatnya, siapapun lurahnya, siapapun RW-nya, siapapun RT-nya, maka dulukanlah kepentingan
umat atau masyarakat. Betul. Itu mestinya demikian. Betul, dengan betul. kekayaan alam yang luar biasa, Betul. insya Allah nggak ada yang namanya rakyat miskin. Nggak ada rakyat miskin. Cuman karena sekarang ini tidak adil, Nggak adil. maka yang kaya tetap kaya, yang miskin tambah miskin. Ini yang terjadi kan gitu. Bahkan terkesan sekarang kayak rakyat miskin malah membiayai Orang-orang kaya. Iya. Kan begitu, pajak Ini. dinaikin kadang-kadang seperti itu. Nah, ini menjadi kegelisahan kita bagaimana umat ini perlu diedukasi terus kayak Lutfi tentang mudah-mudahan paling nggak di lingkungan kita sendiri bagaimana kita terapkan hukum Islam ini dengan baik. Karena kita yakin sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'anul Karim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamah dina. Kata Allah pada hari ini yaitu aku sempurnakan, artinya ajaran Islam ini sempurna dan menjadi manfaat buat kita. Nah, mungkin yang bab terakhir nih Kiai nih, nasihat buat kita, baik itu nasihat untuk individu umat Islam maupun secara kemasyarakatan maupun secara kelembagaan, baik itu ormas-ormasnya maupun kelembagaan-kelembagaan pemerintah, agar perhatian untuk mengikuti ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena begini Kiai, saya pernah baca buku, ada seorang filosof Barat namanya Herbert Spencer, orang kafir yang ngomong, non Muslim. Dia bilang bahwasanya Nabi Muhammad ini tokoh pembaharu yang patut dijadikan sebagai suri tauladan dalam kepemimpinan agama maupun negara. Ini orang non Muslim. Iya. Nah, kita ini sebagai umatnya kadang-kadang menjauhi dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, nasihat buat kita Kiai, dari per individu maupun ke perlembagaan maupun ke pemerintahan. Fadol Kiai. Ya, pertama kepada para orang tua yang mempunyai anak ya. Saya katakan orang tua seusia saya lah gitu ya. Saya antum yang sudah punya anak kan gitu ya. Mungkin kita, zaman kita ini saya anggap sedikit produk gagal. Gagal apa itu? Lingkungan. Maka kita tidak mendapatkan apa yang kita bahas tadi ya dalam kehidupan kita secara sempurna. Kita berharap bagaimana anak-anak kita, cucu-cucu kita kembali kepada era keislaman. Kalau dalam kenegaraan era Piagam Jakarta, yang Piagam Jakarta diambil dari Piagam Madinah, kan begitu ya. Betul. Nah, siapa yang wajib? Pertama orang tua, kemudian guru-guru, di mana saja namanya guru, mau guru negeri, toh mereka juga Muslim mayoritas, gitu kan? Betul. Mereka juga wajib mengajarkan sholat, mengajarkan zakat, mengajarkan puasa, kan wajib. Dan itu sudah diamalkan oleh sebagian, tapi belum full. Betul ya. Betul. Kemudian juga masyarakat yang tokoh-tokoh, tokoh spiritual maupun tokoh keumatan atau kerakyatan. Ini juga harus mengedukasi lingkungannya. Kemudian juga pejabat-pejabat. Kalau saya katakan mulai RT, RW dan seterusnya. Begini loh, RT, saya katakan RT itu bertanggung jawab bukan masalah makan atau kebersihan kampung, tidak hanya itu. Tapi bertanggung jawab tentang apakah anggota ke-RT-anmu itu sholat atau enggak sholat. Dan dikatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu penanggung jawab dan kelak di akhirat akan ditanyakan siapa saja menjadi tanggung jawabmu, sholat atau tidak sholat. Misalnya satu RT, jumlahnya 100 kakak. Maka RT ini besok di padang mahsyar ditanya 100 kakak yang jadi anak buahmu atau rakyatmu, berapa yang sholat, berapa yang tidak. Kalau misalnya separuh yang sholat lumayan. Kalau tapi yang 80% tidak sholat, ini yang disiksa, di samping yang nggak sholat, RT-nya disiksa besok. Apalagi jadi RW, apalagi jadi camat. Seluruh kecamatan ditanya siapa yang sholat, siapa yang tidak. Itu bab sholat saja. Belum lagi siapa yang judi online dan tidak judi online. Itu menjadi pertanyaan. Maka seorang camat ini bertanggung jawab tentang kemaslahatan rakyatnya, baik urusan dunia apalagi akhirat. Masya Allah. Mesti harus disadari demikian. Maka pejabat-pejabat kita sampai presiden pun, wakil presiden pun, dan semuanya bakal
mendapatkan pertanyaan tentang kemaslahatan Dan- rakyatnya, urusan duniawi dan ukhrawi. Makanya Kiai, kayak Sayyidina Umar bin Khattab pun sampai nangis. Saya khawatir diminta pertanggungjawaban Allah kalau kambing ada yang mati gara-gara aku. Iya. Ini kambing. Nah ini bagaimana nih Kiai? Ini pukulan juga kan buat kita sebetulnya itu. Iya, Nah, Kiai. betul. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Mudah-mudahan pencerahan dari guru kita Kiai Haji Lutfi Basori, mudah-mudahan bisa memberikan kita semangat untuk menggali terus hukum Islam, dan dalam Islam nggak cuma masalah hukum tapi ditopang juga dengan akhlak ya Kiai. Betul, Dengan betul. adab. Nah mungkin ini saja Al-Faqir Idrus bin Al-Habsyi, terima kasih kedatangan antum, nawartumuna wasraftumuna, mudah-mudahan antum sehat walafiat. Amin, amin. Dan mudah-mudahan insyaallah dakwah antum diberkahi. Amin, Amin amin. ya rabbal alamin. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.